Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Fitri Rahmawati dengan NPM 211000120, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hukum Indonesia. Istilah pengantar hukum terdiri dari tiga kata: pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar berarti mengatakan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding, dan introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas suatu hal tertentu. Pengantar hukum Indonesia merupakan alat untuk memperkenalkan hukum di Indonesia secara garis besar, mengenai arti hukum, bidang hukum, permasalahan yang ada dalam hukum, asas-asas hukum, juga dasar dari sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Jadi pada istilah dan pengertian ini mengartikan bahwa pengantar hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia yang pertama, agar mengetahui macam-macam hukum yang berupa bentuk dan isi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mengerti dan paham betul mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Ketiga, mengetahui mengenai perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan menurut hukum Indonesia. Yang keempat, mengetahui prosedur hukum apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum di Indonesia. Perbedaan antara pengantar itu ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia yaitu pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara umum, yang memiliki artian bahwa pengantar ilmu hukum mempelajari ilmu hukum yang secara umum, mulai dari seluk-beluk hukum, menelaah hukum, dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar hukum pada umumnya, yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi yang berlaku pada masyarakat hukum lainnya, yang diperkenalkan sebagai fenomena kehidupan manusia yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia, yang memiliki artian sebagai ilmu hukum yang mempelajari konsep, pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif Indonesia yang sedang berlaku pada masa sekarang. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, tidak mungkinlah dibuat definisi mengenai hukum. Dari apa yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, kita ketahui bahwa hukum mengatur hubungan anggota masyarakat, hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut dengan hukum. Hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum. Sebagai gejala sosial, hukum itu berfungsi untuk melakukan tugas tertentu di dalam masyarakat. Tata hukum. Tata hukum atau susunan hukum merupakan tata tertib hukum guna melindungi kepentingan masyarakat. Dapat diartikan juga sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi tata hukum yang saling terhubung satu sama lain. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini atau yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh yang memiliki kewenangan. Contohnya seperti KUHP dan KUH Perdata. Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan. Misalnya, rancangan undang-undang atau rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas antara DPR dan pemerintah, yang dimana aturan tersebut belum berlaku tetapi masih berada di tahap perencanaan, yang direncanakan akan berlaku di masa mendatang. Sistem hukum merupakan suatu tatanan hukum yang terdiri dari sub-subsistem hukum yang tersusun sedemikian rupa, menurut pada pola juga asas-asas yang hasilnya untuk mencapai suatu tujuan. Jenis dan karakteristik sistem hukum, yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, disebut juga sebagai civil law, berkembang di negara-negara Eropa daratan, dan dijadikan dasar perumusan negara Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, juga Indonesia. Memiliki karakteristik yang pertama, tertulis dan terkodifikasi. Kedua, hukum memperoleh kekuatan mengikat. Ketiga, hakim menjadi trompet undang-undang. Dan ada juga yang keempat, yaitu terdapat penggolongan hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, sama dengan sistem hukum Anglo-Amerika yang disebut juga sebagai sistem common law. Merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, beberapa negara Asia, Australia, Inggris, Amerika Serikat. Memiliki karakteristik yang pertama, sumber hukumnya berdasarkan pada putusan-putusan hakim dan pengadilan untuk mewujudkan kepastian hukum. Yang kedua, ada prinsip dan kaidah hukum dibentuk menjadi kaidah yang mengikat umum. Yang ketiga, sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya ada dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu adatrecht oleh Snodgrass. Hukum adat mengandung makna hukum Indonesia, dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis, yang tumbuh dan berkembang juga dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya yang bersifat tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Memiliki karakter yang pertama, sistem hukum adat dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Lalu, pada dasarnya pemuka adat dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan dan selalu ditaati masyarakatnya berdasarkan kepercayaan pada nenek moyang.
Yang keempat, ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab dan berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sumber pada hukum Al-Quran, Sunan Nabi, Ijma, dan Qiyas. Lalu yang kelima, ada sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik adalah suatu sistem hukum yang berlaku dan berkembang sepanjang sejarah Gereja Katolik, yakni suatu sistem hukum yang lahir dari perkembangan sejarah Kristen Katolik di Roma. Di mana kanonik dalam bahasa Latin, canon, berarti aturan, ketetapan, sesuatu yang tetap. Sistem hukum ini membahas mengenai sanksi atau hukuman yang dimiliki oleh gereja. Lalu siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman itu, lalu subjek yang terkena sanksi, dan berhentinya sebuah hukuman itu sendiri. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah berlakunya banyak sistem hukum bagi semua golongan dalam satu wilayah. Contohnya, di Indonesia yaitu secara bersamaan berlaku beberapa sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Konsep pluralisme hukum bangsa Indonesia menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Sumber hukum merupakan asal atau dari mana hukum itu berasal. Sumber hukum mempunyai kekuatan dan bersifat memikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Jenis dan contoh sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material, yang dimana mengartikan sumber hukum yang menentukan isi hukum yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah atau norma. Pertama, ada historis atau sejarah. Sumber hukum ini berasal dari undang-undang dan sistem hukum tertulis yang telah berlaku di masa lampau yang mempengaruhi hukum positif. Yang kedua, ada sosiolog atau antropologis. Sumber hukum ini meliputi faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif yang meliputi pandangan ekonomis, agamis, psikologis, dan sebagainya. Contohnya, seperti seorang ahli sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum yaitu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, ada filosofis, merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk mau tunduk pada hukum atau suatu ukuran yang menentukan sesuatu itu adil. Yang kedua, ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan bentuk-bentuk hukum formal untuk memperlakukan hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang berlaku. Sumber hukum formal ada undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang merupakan hukum tertulis suatu peraturan negara yang mengikat masyarakat secara umum. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang dalam hal yang sama. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum tidak tertulis yang diperoleh dari pergaulan hidup. Traktat. Traktat merupakan suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Pelaksanaan pembuatan traktat ada bertahap. Tahap pertama, yaitu tahap penetapan, tahap persetujuan, tahap ratifikasi, dan tahap penukaran. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti atas dasar keputusan dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara yang sama. Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang mendapat pengakuan dari masyarakat, misalnya dalam memeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusan hakim tersebut menyebut-nyebut pendapat ahli tertentu. Penggolongan hukum. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, ada tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, seperti hukum adat. Menurut ruang dan wilayah berlakunya. Yang pertama, ada hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu, seperti hukum adat, Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Lalu ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, seperti hukum Indonesia, Malaysia. Yang ketiga, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Lalu ada menurut waktu berlakunya. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku pada saat ini. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Dan hukum antar waktu yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Lalu berdasarkan golongan berlakunya. Hukum satu golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi golongan tertentu saja. Yang kedua, hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Yang ketiga, hukum antar golongan yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih, masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Lalu berdasarkan isinya, ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum.
Lalu ada hukum privat atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat mencakup hukum dagang dan hukum adat. Hukum privat dapat dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, juga hukum hukum waris. Berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa Dwinigit Recht, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ditaati. Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan bila pihak tertentu telah membuat sendiri perjanjian atau disebut juga sebagai hukum perjanjian. Berdasarkan fungsinya, yaitu hukum material. Hukum material merupakan hukum yang berisi perintah dan larangan, seperti KUHP dan KUH Perdata. Hukum formil atau hukum acara merupakan hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.